Di salah satu atau kita kelas yang ini bisa ya, supaya tidak dipilih kita kelas. Ini dengan tema sebelum kita memulai materi ini yang favoritnya adalah kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa dimulai. Oke. Jadi saya tampilkan dulu dia punya SPP atau rencana pembelajarannya. Ya. Kelas 10. Ya. Oke, jadi dalam materi ini bisa kelihatan terlalu kecil. Ya. Ya. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama adalah siswa mampu memahami konsep dasar kecerdasan artifisial atau AI yang biasa disebut AI. Ya. Yang kedua, siswa mampu mengoperasikan perangkat berbasis AI untuk berbagai kebutuhan. Jadi ada beberapa perangkat AI yang akan kita simulasikan sebentar. Yang ketiga, siswa mampu mengaplikasikan minimal 2 jenis perangkat AI dalam menyelesaikan tugas. Ya. Yang ketiga, berikutnya keempat, siswa mampu berkolaborasi menggunakan kecerdasan artifisial untuk menghasilkan suatu karya. Yang berikut adalah kelima, mampu merefleksikan tentang tantangan dan solusi penggunaan AI. Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Yang mengenai pengoperasian, pengaplikasian dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial. Yang berikut di dalam pembelajaran yang sekarang ini ada namanya interaksi profil belajar Pancasila. Itu terkandung di dalam 8 dimensi profil lulusan. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini yang paling penting kita tanamkan di dalam diri kita sebenarnya. Yang ini yang paling penting. Karena segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita laksanakan, kegiatan apa saja, kita harus minta restu dari Yang Maha Kuasa. Berkepribadian global. Berkepribadian global ini kita harus bisa kerjasama dengan siapa saja. Baik itu beda agama, beda ras, beda suku. Itu namanya berkepribadian global. Kita menerima budaya-budaya yang ada dalam bukan yang ada di lingkungan kita. Oke. Yang ketiga, gotong royong. Saya kira kalau gotong royong ini sudah bisa tahu semua. Gotong royong ini bisa bekerja sama. Untuk meringankan beban yang berat itu harus kita gotong royong. Yang berikut, mandiri. Ini mandiri yang paling penting. Mandiri. Jadi kalau yang namanya kita mandiri itu, berarti maksudnya kita bisa berdiri sendiri, bisa punya integritas sendiri,
Kira-kira bernalar kritis yang bagaimana? Bernalar kritis itu kita harus punya analisis yang kuat tentang suatu kejadian atau tentang suatu masalah. Itu bernalar kritis. Yang berikut, kepemimpinan dalam pengambilan keputusan. Kepemimpinan dalam pengambilan keputusan, bertanggung jawab terhadap lingkungan digital dan sosial. Itu langkah-langkah yang harus kita lakukan. Langkah-langkah yang harus kita lakukan yaitu yang 10 menit. Penambahan 10 menit dulu membuka pelajaran dengan salam dan motivasi. Berikutnya guru menjelaskan tujuan pembelajaran. Tadi tujuan pembelajaran kita sudah jelaskan di atas. Kita masuk pada kegiatan inti. Kegiatan inti durasinya 70 menit. Yang pertama, siswa mengenal berbagai perangkat AI. Bisa dibaca kan? Bisa. Kita masuk pada pembahasan kita yaitu pengertian KA atau AI. KA kecerdasan artifisial atau yang biasa disebut AI. Kecerdasan artifisial itu dalam bahasa Indonesia adalah kecerdasan buatan. Itu kecerdasan buatan adalah serangkaian teknologi yang memungkinkan komputer menjalankan fungsi tingkat lanjut seperti kemampuan untuk melihat, untuk memahami, menerjemahkan bahasa lisan serta tulisan, menganalisis data, membuat rekomendasi dan lain-lain. Itu dari pengertian AI atau kecerdasan artifisial. Jadi kecerdasan artifisial ini perkembangan zaman ini sudah dikembangkan bahwa bagaimana kecerdasan artifisial dia bisa sama dengan pola pikir manusia. Apa yang kita pikirkan itu dia bisa memberikan. Nanti ada selanjutnya nanti. Yang berikut. Cara kerja aplikasi AI. Cara kerja aplikasi AI ini sangat rumit. Untuk melayani kebutuhan manusia, mesin ini akan mengumpulkan data, menggabungkan dan dengan sangat cepat untuk kemudian diolah secara berulang dengan menggunakan algoritma yang sangat cerdas. Di sini siapa yang biasa browsing lewat Google? Dari
coba pemeriksaan ini. Yang biasa browsing lewat Google. Belum pernah? Iya. Browsing namanya itu browsing. Nah, kalau kita cari misalnya cari tugas di Google atau mencari jawaban enggak, itu browsing namanya. Siapa yang jawab kemudian di situ? Kalau dia tidak gunakan kecerdasan artifisial, dia tidak bisa menjawab itu. Tapi karena dia gunakan kecerdasan artifisial, akhirnya dia bisa menjawab. Apa yang kamu tanyakan dia jawab. Namun sebagian yang kamu tanyakan tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Karena yang kamu minta kurang akurat, akhirnya dia baca dia kurang paham. Oke, selanjutnya setelah semua informasi tersebut terkumpul dan dikonfirmasi, maka dia akan menyajikan informasi tersebut kepada kita dalam bentuk data yang kita butuhkan, mulai dari teks, image, audio, kode pemrograman hingga video. Jadi kalau sudah terkumpul apa yang kita minta itu bisa. Biasanya itu kalau di browsing Google juga sudah tidak pakai community, tinggal kita tekan tombol yang sama dengan mikrofon itu, baru kita bicara saja. Itu langsung. Itu contoh-contoh kecerdasan artifisial. Kalau tidak pakai kecerdasan artifisial itu, kalau dia tidak bisa menguasai atau memahami bahasa lisan kita, maka dia tidak akan muncul jawaban pertanyaan yang kita dapatkan. Yang berikut, namun perlu dicatat, output yang diberikan AI tidak menjamin akan memberikan kepuasan bagi para penggunanya. Itu semua sangat bergantung pada perintah atau prompt. Tergantung kata kunci. Kata kunci itu biasanya di dalam Google itu biasanya kasih masuk kata kunci. Ini prompt namanya dalam istilah AI. Prompt. Jadi apa yang kita minta itu namanya prompt. Yang kamu berikan kepada mesin tersebut. Yang berikut, untuk menjalankan semua fungsinya, AI memanfaatkan GPU, Graphical Processing Unit, yang mampu memproses data secara paralel dengan menjalankan perhitungan kompleks untuk memecah perintah jadi tugas-tugas kecil. Jadi perintah itu yang kita minta itu ditampung dulu dalam satu data, barang dalam bentuk perintah baru dipecahkan. Untuk kemudian diproses secara bersamaan. Selain itu, GPU atau Graphical Processing Unit juga sangat penting bagi AI karena memiliki memori bandwidth yang tinggi ketimbang CPU, mendukung komputasi floating point, dan didukung dengan bahasa pemrograman khusus seperti CUDA dan OpenCL. Jadi ini cara kerjanya. Kita masuk pada manfaat menggunakan AI. Jadi artificial intelligence atau AI diciptakan untuk memudahkan kita dalam bekerja. Jadi AI ini tidak pernah akan menggantikan posisi Anda, tidak pernah. Tapi memudahkan Anda untuk melaksanakan pekerjaan. Jauh lebih cepat, efisien sehingga dapat membantu kita menjadi lebih produktif. Sebentar nanti saya simulasikan karena Anda tidak bisa simulasi itu. Nanti saya simulasikan. Selain itu, dilansir
tercipta otomatisasi yang dapat membantu menghemat waktu dan tenaga. Ya. Jadi dalam program-program itu kita dibantu. Contoh kecil. Dalam kita menghitung, ada yang namanya kalkulator. Itu kalkulator. Kalkulator itu membantu kita untuk menghitung cepat. Kalau yang di bawaan Windows atau Office yang namanya Excel, itu tempat kita mengolah data atau bisa menghitung. Yang berikut contoh yang paling sederhana, AI bisa digunakan untuk proses otomatisasi di lini produksi seperti pengemasan, QC dan lainnya, menjalankan tugas administratif, pencatatan dana, pengumpulan informasi dan lainnya, sehingga analisis bisa data. Jadi kalau sudah berbicara di data ini, berarti kita sudah berbicara data digital. Berbicara data digital yang dijalankan oleh AI semua. Kalau sudah berbicara program atau berbicara aplikasi, game-game yang kalian mainkan itu, yang keren sekarang ini kan game Free Fire, Mobile Legends. Itu keren itu. Itu pakai kecerdasan artifisial itu. Kalau dia tidak pakai kecerdasan artifisial, tidak mungkin dia bisa bergerak sama dengan perang yang aslinya. Itu sebetulnya. Jadi kita sebenarnya bukan cuma dihimbau. Jadi program sekarang ini kita bukan dihimbau untuk main game saja, bukan dihimbau untuk main game. Tapi bagaimana Anda ini bisa menciptakan game? Bagaimana caranya Anda ini bisa menciptakan game? Ada aplikasinya. Untuk tingkat SMK, SMA itu ada aplikasinya, aplikasi PLN namanya. Kalau sekarang ini tidak bisa kita simulasikan biasa, nanti saya simulasi sebentar karena pakai HP. Kalau dia harus laptopnya agak sedikit besar, dia pakai kapasitas. Agak sedikit berat. Kalau yang tingkat SD dengan SMP biasanya dia pakai aplikasi share. Itu bagus. Kalau dia juga bagus. Untuk membuat animasi sama dengan kartun Filipin itu bisa dipakai dia. Yang berikut, meningkatkan kinerja bisnis. Yang pertama dengan melakukan otomatisasi dalam bekerja, sudah tentu proses yang berjalan dalam sebuah bisnis akan berjalan lebih mudah dan cepat. Bahkan dalam beberapa kasus AI bisa melakukan pekerjaan yang biasanya dilakukan lebih dari satu orang. Jadi yang ini, yang otomatisasi ini, biasanya kalau berkomunikasi yang menjawab otomatis itu chatbot namanya. Dia robot yang jawab otomatis. Itu chatbot. Yang berikut, tidak hanya itu, AI juga dapat membantu Anda bekerja dengan lebih cepat, membantu menganalisis data dan memudahkan dalam pengambilan keputusan. Dengan cara ini, AI akan membantu Anda meningkatkan kinerja bisnis. Jadi AI ini sebenarnya sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita sekarang ini.
tidak bisa pikir bahwa zaman yang kemarin dengan zaman yang sekarang sudah berbeda, namun kita harus mampu menyesuaikan dengan zaman kita sekarang ini. Ya, yang ketiga, analisis data yang cepat dan akurat. AI punya kemampuan untuk menganalisis data dalam jumlah besar dengan lebih cepat dan akurat. Maka dalam beberapa kondisi mesin ini pun bisa digunakan membuat prediksi bisnis yang lebih informatif. Dia sudah bisa membaca keadaan bisnis ke depan. Itu teknik AI. Misalnya, AI bisa digunakan untuk membantu menganalisis tren pasar. Oh, ini kemungkinan agak sedikit bingung. Bisa ini dengan tren pasar nih? Tren pasar ini biasanya di bursa efek, kecuali di bursa efek sana yang bisa tahu lebih banyak. Kalau tren pasar ini naik turunnya harga jual produksi. Harga jual komoditi itu naik turunnya itu di pasar ini, di tren pasar ini maksudnya. Customer behavior atau perilaku konsumen menyajikan data penjualan untuk membantu perusahaan membuat keputusan dengan yang lebih baik. Jadi kalau misalnya ini saya cerita saja. Kalau di bursa efek itu mereka ada kurva-kurvanya. Jadi mereka kalau AI itu dia sudah bisa analisis. Ini harga komoditi ini dia naik atau dia mau turun. Karena di bursa efek itu harus analisis itu. Jadi kalau tren itu di situ biasanya ketahuan dia. Tapi itu sudah baik. Kita ini tidak di luar jangkauan kita. Saya sendiri saya tidak tahu itu barang ini. Pengembangan solusi inovatif dengan kemampuannya mengumpulkan data, menyimpannya dan memberikan saran terkait penggunaan data tersebut. AI juga bermanfaat untuk mendorong inovasi dengan mempercepat proses penelitian dan pengembangan. Yang berikut, sebagai contoh, Anda bisa menggunakan aplikasi AI untuk mendesain dan melakukan simulasi produk baru, membantu menciptakan solusi yang lebih inovatif, membantu proses penelitian menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Jadi hal-hal itu yang perlu kita dipelajari. Sebagai contoh, Anda bisa menggunakan aplikasi AI untuk mendesain dan melakukan simulasi produk baru, membantu menciptakan solusi yang lebih inovatif, membuat proses penelitian menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Berikut meningkatkan pengalaman pelanggan. User experience atau pengalaman menggunakan pengguna merupakan hal yang sangat penting dalam bisnis di era modern. Dengan pengalaman yang baik, Anda tidak hanya sekedar dapat pelanggan, tetapi juga dapat pelanggan yang mempromosikan produk Anda. Yang berikut, untuk memberi pengalaman yang baik, Anda bisa memanfaatkan AI, khususnya untuk menghadirkan user experience yang dipersonalisasi, seperti rekomendasi produk berdasarkan riwayat belanja dan referensi pengguna yang lainnya.
Jadi itu ada 5 manfaat penggunaan AI kali ini. Ya. Ini contoh aplikasi yang berbasis AI. Contoh aplikasi yang berbasis AI. Dari aplikasi AI telah revolusi berbagai sektor bisnis di dunia. Hal ini memungkinkan karena kemampuan mesin ini untuk memproses data secara cepat dan akurat. Bahkan dia juga mampu membuat prediksi dengan sangat cerdas. Jadi kadang AI lebih cerdas daripada penggunanya. Lebih cerdas daripada penggunanya. Jadi untuk membantu kita gunakan yang namanya AI atau kecerdasan artifisial. Berikut. Yang berikut adalah 5 contoh aplikasi berbasis AI yang bisa Anda gunakan dalam yang pertama, Canva. Kalau ini kayaknya sudah umum ini, karena bisa dipakai di HP ini. Biasa editing foto. Canva bisa kita desain apa atau gambar papan nama atau baliho bisa didesain lewat Canva. Yang Canva buat Anda yang terbiasa dengan melakukan online editing. Tentu saja tidak asing lagi dengan aplikasi desain grafis seperti ini. Untuk memaksimalkan fiturnya, kini Canva sudah disematkan fitur AI yang memudahkan Anda dalam proses sebuah gambar. Sudah ada Canva AI sekarang itu? Kalau masuk di Canva, tinggal masuk di Canva AI. Tinggal share di Google dia jadi. Itu bentuk-bentuk kecerdasan artifisial. Yang ini, yang kedua, ChatGPT. Siapa yang pernah dengar ini? ChatGPT, siapa yang pernah dengar? Jadi ChatGPT ini yang paling dibutuhkan sebenarnya. Karena apa yang kamu cari tetap dia akan jawab. ChatGPT merupakan aplikasi berbasis teks yang dikembangkan oleh OpenAI. Dulu ada OpenAI, sekarang dia berkembang menjadi ChatGPT. Sesuai dengan namanya, aplikasi ini dibutuhkan untuk memberi pengetahuan tentang suatu topik, memberi saran, ide tentang suatu topik dan lainnya. Oke, bisa operasikan ini sebentar ini. Oke, jadi sebentar nanti kita operasikan. Jika digunakan dengan baik, ChatGPT ini bisa memudahkan Anda dalam pekerjaan atau bahkan dalam membuat sebuah karya ilmiah. Caranya mudah, cukup tanyakan apa yang ingin Anda ketahui dengan cara mengetiknya di kolom komentar. Bisa. Ini hanya penjelasan dulu, nanti sebentar kita operasikan. Google Gemini atau Google Gemini. Saya kira ini penjelasannya sudah cukup. Aplikasi ini sebenarnya sangat unik atau akan kita langsung saja. Suno AI ini untuk menciptakan lagu, dan sekarang itu kalau kita ciptakan lagu sudah lebih gampang. Kita
kalau sudah juga bisa. Tapi saya juga baru praktekkan itu. Ya. Yang saya baru gunakan ini hanya cap gigi, Google Gemini, harus saya OpenAI saya pernah juga ambil juga. Ini shot rapi IT yang digunakan di DSP dan DSP biasanya ini karena tinggal aplikasi AI adalah berarti ini adalah merupakan aplikasi yang menyediakan pembelajaran gratis yang membantu siswa untuk mengerjakan tugas sekolah dari ini caranya semua. Nah, infrastrukturnya selesai. Jadi sekarang kita masuk kepada pengaplikasiannya, mengoperasikan. Nah, yang kedua tadi apa? Terangkan yang kedua tadi apa? Kedua dengan ketiga kalau saya tidak salah. Nah, yang kedua ChatGPT. Pastikan Anda punya aplikasi koneksi. Nah, jadi tinggal saya di Google saja. ChatGPT. Baru ChatGPT.com. Jadi di sini tinggal kita tulis apa kira-kira yang kita minta di sini. Apa? Ini kita untuk pengoperasiannya. Kira-kira apa? Dia sudah dosen. Biasanya juga ini harus kita perkenalkan. Oh ya, tapi kalau kalian tidak ada akun email itu di HP, ada akun emailnya di HP itu? Email pribadi yang dipakai? Iya. Kalau tidak pakai akun itu, dia harus kita perkenalkan diri dia. Nah, kalau tidak perkenalkan diri dia tidak terima. Jadi ini kalau tapi sudah pakai akun itu biar tidak perkenalkan diri sudah bisa terima. Nah, saya ini. Ini contoh saja saya. Dibuatkan materi agar pendidikan Pancasila jelas yang diambilkan. Kalau ada misalnya ada bukunya, tinggal kita lampirkan buku di dalam. Akan jadi begini. Sesuai lampir pikiran.
sapinya kan kelihatan enggak? Karena terlalu banyak saya pakai dengan di sini. Jadi ini bisa muncul. Materi ajar pendidikan Pancasila kelas 10. Bab 1 Pancasila sebagai satu bangsa. Bab 2 membangun budaya tabuku. Nah, itu dia sesuaikan dengan tampilan tadi. Contoh satu kali lagi. Ada lagi satu aplikasi yang berbasis AI yang namanya Quizzes. Itu untuk bagi tenaga guru kecuali buat virtual. Jadi untuk kalian ini ya cukup Anda mengetahui ChatGPT, Google atau Google Gemini dengan tanpa tapi itu nanti kita kembangkan di materi-materi selanjutnya. Ini baru perkenalan. Ya. Jadi sudah banyak yang saya ambil. Sudah banyak yang saya cari. Siapa nama keterangannya? Fahri. Tunggu saya buat yang ilustrasi satu. Fahri. Saya bikinkan ilustrasi satu. Nanti ini pakai aplikasi ya, pakai aplikasi Python nanti. Ini saya bisa berikan contoh, ini saya kasih Anda juga untuk berbuat. Karena dia
Jadi tulisan Anda dia berjalan sesuai dengan skrip yang ada di aplikasi tadi. Nah, bisa kita ganti nama siswa masing-masing bisa. Nah, itu saya ambil dari ChatGPT tadi, tinggal kita edit saja. Kita gantikan sesuai kemauan kita. Itu hasil ChatGPT. Jadi kira-kira sudah bisa menggunakan aplikasi yang Anyaya AI tadi. Coba yang bisa browsing atau membuat prompt kalau ini permintaan. Membuat permintaan masing-masing harus satu hasil. Masing-masing ambil HP-nya satu hasil. Satu hasil apa yang kamu cari di dalam ChatGPT tadi. Tidak usah lagi dokter ya. Coba yang sudah bisa, coba dulu. Mau cari apa kira-kira di ChatGPT itu? Yang menyangkut pelajaran kamu selama ini. Coba yang menyangkut pelajaran kamu selama ini. Kira-kira apa? Mau pelajaran matematika kah, bahasa Inggris kah? Semua dia tahu. Coba. Gunakan. Ya. Kenapa? Tidak bisa. Oke. Tidak usah persoalan isinya. Yang penting Anda bisa memahami itu aplikasinya. Nanti selanjutnya baru kita
lagi. Ya, tinggal buat pertanyaan itu. Apa lagi? Kalau tidak ada tinggal tulis pertanyaan apa yang kamu ingin. Tidak ada corona. Yang tulis apa yang kamu tanya itu? Tapi yang itu harus dia saya ingin dibuatkan atau saya ingin dijawabkan. Kalau misalnya bentuk pertanyaan. Coba mana kita pakai kan yang ada contoh soal supaya dia atau menyangkut dengan pelajaran kamu sehari-hari ini. Bagaimana kalau sampai 3 hari di situ? Siapa yang berada? Ada satu dua. Siapa? Kalau ini selesai lagi. Oh iya. Kan begitu. Oh iya. Karena pakai sistemnya Android jadi dia oke. Jadi itu untuk salah satu aplikasi yang bisa membantu Anda sebenarnya untuk belajar di rumah. Coba ditulis situ. Saya mau dibuatkan materi Pancasila materi pelajaran Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Bab 1 tadi bab 1.
Nah, saya ingin membuatkan materi pelajaran Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Coba, akan saya lihat hasilnya. Pertanyaannya kan begini. Nah, saya mau membuatkan coba. Iya. Nah, kalau di sebenarnya dalam kopi di situ tinggal screenshot saja. Supaya kalau dikasih tugas itu HP itu gunakan untuk mencari tugas lagi, bukan cuma hanya aja sebagai pemersatu bangsa. Sudah mulai jawab. Itu kamu bertanya di ChatGPT, akhirnya dia jawab seperti itu. Kalau dia cepat, tidak sama dengan Google. Kalau Google dia sebabkan banyak. Ini dia masuk ini. Kalau ini masuk sudah detail. Kalau di Google masih secara umum masih banyak yang menunjukkan yang lain-lain. Kalau di ChatGPT ya apa yang kamu tanya itu yang ya menunjukkan. Sama dengan di Google Gemini tadi, yang Google Gemini tadi, sama. Tapi yang biasa saya pakai juga saya itu, ya gitu, yang ChatGPT. Karena dia cepat punya akurasi datanya. Tingkat akurasi datanya menurut saya tingkat akurasi datanya bagaimana bisa? Bisa. Oke. Jadi dari hal-hal yang kita sudah bahas itu sudah lengkap dari dalam materinya saya sudah berikan di Anda untuk bisa jadikan pertimbangan kalau kalian bahas. Tapi pada intinya kita ini sebenarnya kalau untuk SMA itu tingkat SMA yang punya kegiatan coding itu harus pakai aplikasi. Ya. Ada juga aplikasi kalkulator sederhana. Bisa bikin ini. Oke, iya bisa kita tanyakan di situ. Tapi tidak bisa aplikasi itu di situ karena ada aplikasinya ya. Ada aplikasi coding dengan VS Code namanya dengan aplikasi Python. Dan tidak bisa di HP, dia harus di laptop.
kalkulator. Itu dari yang tadi script tadi. Dari masuk kurang tadi. Bisa kita pakai ini. 7 ditambah 3 sama dengan 125 dibagi 4 sama dengan jadi oke. Jadi itu sudah, ini hanya merupakan nanti kita tidak lanjut pada pertemuan selanjutnya, tapi ini harus kita pakai laptop. Dan usahakan nanti ya satu-satu lah untuk praktek, ya satu untuk perwakilan saja. Iya, Pak. Bisa kita lakukan. Oke, jadi dari apa yang kita pelajari hari ini mungkin sampai di sini dulu, nanti kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Mata pelajaran ini sekarang masih dalam mata pelajaran pilihan, tapi mudah-mudahan berikutnya akan jadi mata pelajaran akan